Manusia pertama yang diadili pada hari kiamat nanti adalah orang yang mati di medan jihad. Orang itu didatangkan di hadapan Allah. Apa yang telah engkau lakukan di dunia? Ia menjawab, semua harta yang aku miliki tidak aku sukai, kecuali aku sedekahkan karenamu. Sehingga yang penting menjadi fokus kita dalam beramal adalah niat mengejar ridho Allah. Apalah artinya amal yang hebat jikalau Allah tidak ridho? Sebelum menyimak kata-kata bijak dari A.A. Gim, bagi yang belum subscribe, silahkan klik subscribe dan loncengnya, serta bagi yang suka silahkan klik like-nya. Bagi yang sudah haturkan terima kasih, semoga bermanfaat. Alhamdulillah, tiada yang patut disembah selain Allah. Tiada yang patut dijadikan sandaran selain Allah. Dialah Allah, Zat yang tidak pernah tidur, Zat yang senantiasa melimpahkan karunia-Nya tanpa henti kepada kita. Semoga kita termasuk hamba-hamba-Nya yang bersyukur. Sholawat dan salam semoga selalu terlimpah kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku, ada sebuah hadis yang penting untuk selalu kita renungkan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa ia pernah mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia pertama yang diadili pada hari kiamat nanti adalah orang yang mati di medan jihad. Orang itu didatangkan di hadapan Allah. Kemudian, ditunjukkan segala kenikmatan yang telah diberikan kepadanya, dan ia mengakuinya. Allah berfirman kepadanya, apa yang telah engkau lakukan di dunia? Ia menjawab, aku telah berperang membela agamamu. Lalu, Allah berfirman, engkau berbohong. Engkau berperang agar orang-orang menyebutmu seorang pemberani. Kemudian, Allah memerintahkan agar amalnya dihitung di pengadilannya. Akhirnya, orang itu dimasukkan ke neraka. Kemudian, seorang penuntut ilmu sekaligus rajin membaca Al-Quran, dihadapkan kepada Allah. Lalu, ditunjukkan segala kenikmatan yang telah diberikan kepadanya, dan ia mengakuinya. Allah berfirman, apa yang telah engkau lakukan di dunia? Dia menjawab, aku menuntut ilmu, mengamalkannya dan aku membaca Al-Quran dengan mengharap ridhomu. Allah berfirman kepadanya, engkau berbohong. Engkau mencari ilmu supaya orang menyebut engkau sebagai seorang alim. Dan, engkau membaca Al-Quran agar orang lain menyebutmu rajin membaca Al-Quran. Kemudian, Allah memerintahkan agar amalnya dihitung di pengadilannya. Akhirnya, orang itu dimasukkan ke neraka. Selanjutnya, seorang yang kaya raya dan terkenal dermawan, dihadapkan kepada Allah. Lalu, ditunjukkan segala kenikmatan yang telah diberikan kepadanya, dan ia mengakuinya. Allah berfirman, apa yang telah engkau lakukan di dunia? Ia menjawab, semua harta yang aku miliki tidak aku sukai, kecuali aku sedekahkan karenamu. Lalu, Allah berfirman, engkau berbohong. Engkau melakukan itu agar orang-orang menyebut engkau sebagai dermawan dan murah hati. Kemudian, Allah memerintahkan agar amalnya dihitung di pengadilannya. Akhirnya, orang itu dimasukkan ke neraka. Abu Hurairah berfirman, kemudian Rasulullah menepuk pahaku dan berkata,
wahai Abu Hurairah, mereka adalah manusia pertama yang merasakan panasnya api neraka jahanam di hari kiamat nanti. Hadis riwayat Muslim. Betapa dahsyatnya masalah niat. Sehebat apapun perbuatan yang dilakukan seseorang, akan sia-sia saja jikalau tidak diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebaliknya, sehalus dan sekecil apapun perbuatan, jikalau diniatkan karena Allah, niscaya akan bernilai besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga yang penting menjadi fokus kita dalam beramal adalah niat mengejar ridho Allah. Apalah artinya amal yang hebat jikalau Allah tidak ridho? Saudaraku, jadi bukan karena kurang kerja keras amal menjadi tidak bernilai, tapi karena salah niat yang tidak fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita senantiasa periksa hati kita, periksa niat kita setiap kali melakukan amal perbuatan. Demikian juga manakala mendapat keberuntungan atau musibah, segeralah fokus kepada Allah. Karena tiada satupun kejadian di alam semesta ini, melainkan atas izin-Nya. Hanya dengan fokus kepada Allah, fokus mengharap ridho-Nya, setiap amal kita akan bernilai ibadah, dan setiap hal yang menimpa diri kita akan berbuah kebaikan dan kemuliaan. Insya Allah.